Hai, welcome to Lunstock. Aku Macy. Dan aku Tania. Nah, kita berdua di Lunstock nih, kita bakal ngulik lebih dalam lagi soal balon art khususnya di Indonesia. Kita bakal ngobrolin soal mulai dari sejarah sampai ngobrol-ngobrol bareng sama bisnis-bisnis balon di Indonesia. Yap, benar banget. Tapi rasanya nggak afdol nih kalau misalnya di episode pertama kita nggak langsung mulai sama sejarah balon art di Indonesia. Nah, di episode kali ini kita bakal kulik lebih dalam lagi soal sejarah balon art di Indonesia nih. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya? Coba nih kita tanya-tanya dulu sama teman-teman Lunstock. Setahu Anda, balon biasanya digunakan untuk apa? Untuk balon biasanya aku pakai atau aku taunya buat dekorasi seperti ulang tahun atau pesta-pesta lainnya. Kalau balon, setahu aku yang biasa di ulang tahun, acara ulang tahun gitu kan. Mungkin buat ulang tahun atau mainan anak kali ya. Setahu aku balon tuh biasanya dipakai di acara-acara buat ngeramein gitu sih, warna-warni. Ada lagu balonku juga. Balon setauku buat senang-senang sih, buat lucu-lucuan aja gitu. Balon biasanya buat dekorasi acara. Apakah Anda tahu balon art? Balon art biasanya buat hiasan di suatu pesta untuk dekorasi atau yang lainnya. Art pernah denger, cuma nggak tahu spesifiknya tentang yang kayak gimana gitu. Tahu cuman sekilas aja sih, Kak. Balon art kayaknya tahu deh. Balon art tahu mungkin. Kayaknya tahu. Setahu Anda, balon art itu seperti apa? Yang pasti sih buat memeriahkan suatu dekorasi ya, baik itu ulang tahun atau pesta-pesta lainnya. Mungkin yang kayak bentuk-bentuk balon itu nggak sih? Yang balon panjang terus dibentuk kayak apa? Kalau sejauh ini yang pernah aku lihat ya, yang kayak biasa suka dibagiin di Pizza Hut itu loh, yang bentuk anjing atau pedang. Biasanya tuh yang seringnya di acara ulang tahun, dirangkai-rangkai, ada yang dibentuk bunga, ada yang dibentuk binatang. Terus sekarang kan lagi rame influencer bikin balon-balon, kayaknya yang kayak gitu deh. Setahu aku ya, balon art itu yang buat dibentuk-bentuk gitu nggak sih? Yang buat gapura, terus kayak bisa buat binatang, terus kayak buat bridal shower, terus kayak buat yang ulang tahun gitu deh, yang dibuat lucu-lucuan gitu, yang punya nilai jual lah gitu pokoknya. Balon art itu balon yang bisa dibentuk-bentuk jadi satu karakter. Nah gitu ternyata banyak banget yang belum tahu soal balon art. Kalaupun yang ada yang tahu nih, mereka cuman sekedar tahu doang gitu. Nah, benar banget. Tapi nggak usah khawatir karena kita di Lunstock pastinya kita akan kulik lebih dalam lagi. Yes, bener banget. Dan informasi ini tuh bisa jadi menarik banget nih buat kita semua. Oke, untuk tahu lebih lanjut lagi nih tentang sejarah balon art di Indonesia, aku udah ngobrol loh sama salah satu pebisnis balon yang udah ada nih pas balon art baru masuk ke Indonesia. Oh, berarti kita bisa tahu nih situasi gimana dunia perbalonan di saat balon art baru masuk ya? Yap, bener banget. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol sama Pak Leo yang merupakan co-owner dari Ada 5 Balonku. Halo, nama saya Leo. Lengkapnya Leonard Suharli. Saya selaku co-owner dan co-founder dari Ada 5 Balonku, sebuah perusahaan sebetulnya kami brand balon yang bergerak di beberapa area juga. Jadi ya kita sudah mulai usaha ini dari 2012. Jadi pengalamannya belum banyak sih, baru 10 tahunan aja. Tapi ya semoga ada yang bisa di-share keseruannya yang sebelumnya gitu. Oke. Dan tadi kita ngomongin tentang Ada 5, Pak. Kalau boleh tahu sebenarnya Ada 5 tuh apa sih sebenarnya? Ya jadi Ada 5 itu sebetulnya basisnya kan industri. Cuman kalau kita jual balon aja, kayaknya bisnisnya kurang seksi gitu. Jadi kita harus bikin bisnisnya jadi seksi. Nah, cara bikinnya ya kita waktu itu ya kemana ya gitu. Akhirnya ya kita punya servis dekorasi juga. Tapi karena kita punya servis dekorasi, kita juga jadinya
mikir apakah kita bisa kembangkan lagi nih, apakah kita bisa ngeracunin lagi seniman-seniman balon. Jadi maksudnya ngeracunin lagi lebih banyak lagi orang untuk mau terjun ke usaha jasa seperti ini gitu. Karena ya yang kita alami sih lumayan ya. Dan tentunya jadi kita punya ya maksudnya nanti ceritanya mungkin bisa dijelasin nanti ya berikutnya, tapi jadi akhirnya kita punya kayak semacam akademi juga gitu. Dan sekarang karena akademi ini terbentuk juga komunitas di seluruh Indonesia, teman-teman alumni kita. Jadi kita juga sering mengadakan festival-festival gitu. Ya nggak sering sih, tapi sudah 3 kali lah gitu. Jadi jadi sebetulnya ya pengen mengembangkan pasar seni balon aja sih di Indonesia gitu. Oke, berarti selama 10 tahun merintis awalnya berarti sebenarnya fokusnya ke dekorasi dulu dong ya? Iya, betul. Terus habis itu sebenarnya Bapak sendiri tahu dari mana sih seni balon ini, balon art itu mulai dari mana? Terus habis itu Bapak eksekusinya gimana? Sebenarnya kalau dulu awalnya sih kebetulan waktu kita mulai ada 5 itu kita keluarga sudah ada toko gitu. Tapi keluarga juga ada pabrikan gitu. Nah, kita cuma mikir gimana cara menghubungkannya nih gitu. Istilahnya kalau dulu itu sempat melempem dekorasinya karena ya mungkin model dekorasinya kurang modern gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa bikin modern, dan kita ngelihat ya tentunya balon art ini bukan kita yang memprakarsai, bukannya ide kita. Tapi di luar negeri itu kan banyak, dan kebetulan dengan 2012 itu kan seiring 2012 itu kan baru Facebook udah ada pastinya. Tapi udah Instagram baru mulai tuh ya, Instagram baru mulai tuh. Jadi pas banget, jadi dengan adanya Instagram, kita juga nemu, ada channel marketing yang lebih gampang lah. Dan kita ngelihat banyak inspirasi di luar negeri juga. Ternyata di luar negeri industrinya udah seperti gini ya, gitu. Cuman ya ada bedanya, di luar negeri itu banyakan karena mereka upahnya juga tinggi di sana, jadinya biasanya either one man show atau sebenarnya lebih ke arah hobi aja gitu, nggak yang benar-benar untuk profesi gitu. Nah jadi tapi kalau kita cocokkan ke pasar Indonesia kayaknya harus ada yang kalau untuk jadi profesi bisa juga nih gitu sih kira-kira. Oke, tadi kan sempat mention juga kalau misalnya Pak Leo ini punya akademi. Kenapa sih kok dari awalnya dari penjual balon tiba-tiba bisa mengarah ke akademi? Kenapa bisa sampai kepikiran buat akademi itu? Nah itu kalau saya boleh jujur nggak? Boleh. Kalau di luar negeri kalau kita ngelihat, kalau dia yang seniman-seniman balon itu banyak kan yang hobi kan, kayak di negara-negara sekitar lah ya, kayak Singapura, Malaysia dan sebagainya, itu lebih ke arah hobi. Tapi Malaysia sih sebenarnya nggak ada lah ya yang usaha. Cuman karena hobi itu biasanya itu yang melakukan itu agak lebih tua, jadi ya anti-anti gitu lah ya, tante-tante gitu atau uncle-uncle gitu, jadi kurang trendy gitu. Nah jadi kita juga ngelihat berarti harus, kalau di Indonesia nih kita harus mengarah ke anak muda nih yang lebih ya istilahnya kalau anak-anak muda kan pinter ya marketingnya ya, dan masih pede di depan kamera dan sebagainya gitu. Kita harus mengarah ke sana nih gitu, supaya anak muda juga mau terjun ke sana. Dengan begitu gaungnya akan kedengeran banget gitu. Kalau enggak gaungnya nggak akan ya gitu maksudnya. Ya kayak misalnya Mei, kalau ya Mama misalnya, Mama suka ini nih, tapi kan yang anak muda sukanya beda gitu. Jadi cara nerimanya tuh beda gitu. Tapi kalau sesama anak muda dari itu lebih dapat gitu, lebih masuk. Nah jadinya kenapa kita bikin akademi itu ya, kita pengen bikin profesi ini juga menarik, di luar dari ya pastinya cuan ya, harus cuan gitu, profesi ini cuan dan menarik, dan ya gaungnya juga kencang dengan adanya sosial media ini gitu. Jadi ya kita buka, ya nekat-nekatan deh kita buka workshop gitu pertama-tama gratis,
nyari orang aja susah, udah gratis terus bayar 100.000, 200.000, nanyanya seminggu baru mau bayar 100.000 gitu. Macam-macam lah gitu. Akhirnya ya sampai sekarang gitu ya, lumayan sekarang kita juga udah bisa kasih experience yang lebih lagi ya. Kita bisa ngadain di hotel, kita bisa ngasih experience yang lebih seru lagi buat peserta, dan peserta juga mau datang dari jauh-jauh dari luar kota gitu. Ya itu intinya sih ya perkembangan sih gitu proses. Nah, selama 10 tahun berkarir di industri balon nih, gimana sih Pak pas Bapak awal-awal merintis situasinya kayak gimana? Balon tuh udah diterima belum sih sama masyarakat, atau even belum dilirik sama masyarakat? Boleh gak tuh Pak diceritain? Boleh. 2012 itu waktu kita mulai di Indonesia lah ya, yang setahu saya. Kita bukan yang pertama, udah ada sih beberapa yang mulai balon art gitu. Kita sendiri kemampuannya masih cetek banget waktu itu. Jadi modal nekat doang sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau yang memang mau mulai usaha, nggak apa-apa, modal nekat aja udah cukup gitu sebenarnya. Nah cuman dulu memang awal-awal yaitu karena kurang banyak gaungnya juga kan. Teman-teman yang anak-anak muda nih yang kayak sekarang kan udah banyak ya yang apa ya, kuliahan terus jadi, maksudnya kalau dulu tuh ya balon itu tukang balon gitu. Jadi kayak yang kalau dulu di Jakarta lah ya masih banyak yang keliling-keliling naik sepeda jual balon karbit gitu-gitu. Dulu awalnya masih balon latex, habis itu beralih ke balon foil karena mungkin foil lebih tahan lama dan sebagainya. Nah terus akhirnya kan balon latex juga demand-nya agak turun karena ya anak-anak juga lebih suka ke gadget gitu-gitu. Jadi ya apresiasinya masih belum ada sih zaman dulu. Dan ya terbukti dari ya pada saat kita ngerintis dekor gitu-gitu ya kita mulai dari murah banget sih. Nggak seperti sekarang lah gitu. Jadi ya sekarang bisa dibilang minimum kita aja tuh udah hampir 10 kali lipat daripada saat price list kita zaman dulu gitu. Jadi ya bukannya buat sombong gitu maksudnya, tapi mungkin bisa dijadiin referensi. Dulu tuh ya kita ya tetap harus mulai kan, karena kita ya pengen gitu untuk mulai. Ya cuman memang tantangannya itu naikin price list itu juga berarti kita harus nyari customer baru biasanya. Kenapa? Karena target pasarnya pasti beda gitu. Pada saat kita jual 1 juta dibandingkan waktu kita mau jual sekarang udah 10 juta gitu misalnya. Kayak gitu sih. Jadi ya memang dulu biasalah ya ketemu customer, kalau memang waktu masih 500.000 sih ya mereka masih oke-oke aja karena masih belum nggak terlalu jauh sama ini. Tapi kan kita hitung-hitung, waduh ini kayaknya nggak masuk gitu karena bahannya aja udah berapa gitu kan. Jadi setelah kita coba-coba naik ya banyak suka dukanya gitu. Banyak yang kayak balonnya dari gua aja gitu, bayar jasanya aja berapa, 100.000 atau terus dulu juga banyak yang cuman jual per 100 balon itu dia jual jasanya 1 juta gitu. Nah tapi kan kalau kayak kita nggak bisa ngitung seperti itu karena kita banyak pakai balon yang kecil-kecil. Kenapa? Karena ya kita pengen bikinnya lebih detail gitu ya. Kita punya idealisme tertentu lah, pengen ngasih lihat kalau karena banyak zaman dulu yang belum pernah, itu tuh dari balon kok bisa ya bentuknya kayak gitu kan. Mei juga pernah lihat ya, kok bisa kayak gitu. Jadi kita punya idealisme supaya mesti kasih lihat gitu. Kalau orang nggak pernah lihat nggak akan kebayang gitu. Ya dari situ ya berjalan bareng-bareng lah ya, dekorasi kita coba kembangin, tipe-tipe dekorasinya juga kita coba lebih detail lagi gitu. Terus kita sempat ditawarin bikin event, dan akhirnya di situ kita bisa ketemu teman-teman. Dan kalau udah ngumpul 1 minggu gitu kan banyak tukar-tukar ilmu ya. Nah itu yang berharga sih. Jadi kita dapat banyak ilmu lagi. Jadi akhirnya kita serap terus kita sebar lagi gitu. Jadi ya nggak tahu tuh menjawab nggak tuh pertanyaannya. Ya intinya dulu pasarnya di Jakarta pun yang istilahnya event apapun yang event di Indonesia apapun yang diadain pasti kan diadain harus di Jakarta kan, baru di kota lain gitu.
Nah itu aja masih banyak yang belum pernah lihat gitu. Jadi ya misi kita dulu tuh kita harus kasih lihat dulu gitu. Intinya gitu sih. Baru ya semoga dari situ bisa timbul apresiasi gitu. Oke, tadi kan kita ngomongin di tahun 2012. Nah, di tahun 2022 ini ada gak sih perbedaan tren dari dulu sampai sekarang? Apakah lebih dihargai sekarang sama masyarakat? Terus misalnya model-model dekorasinya ternyata lebih beragam atau balon-balonnya juga variasinya lebih banyak. Gimana tuh, Pak? Ya pasti, karena apresiasinya ada, pasarnya kan mulai kebentuk tuh. Jadi kita dari situ lebih apa ya? Untuk kita sendiri sebagai produsen lebih pede juga untuk bikin beberapa tipe baru, beberapa warna baru dan sebagainya. Tapi kalau di pasar itu sendiri ya karena kalau dulu misalnya cuma ada 5 sampai 10 orang gitu misalnya. Sekarang ada ratusan. Otomatis kan biar gimana memang ada orang yang sifatnya niru gitu. Tapi ada yang sifatnya mau bikin sesuatu yang baru gitu. Akhirnya jadinya bagus untuk pasar gitu karena pasarnya berkembang karena banyak kreativitas yang dituangkan ke situ, banyak karya-karya yang tipe yang baru yang dikaitkan sama balon sehingga ya tergantung dari spesialisasi, tergantung dari keterbatasan setiap orang juga gitu. Nah akhirnya ya pasarnya juga jadinya lebih luas gitu. Jadi ada yang diakalin dengan ukurannya lebih kecil tapi bisa jual ukuran lebih kecil atau dibuat lebih simpel tapi perpaduan warnanya manis gitu sehingga dia bisa jual di harga yang ya kalau kita lagi ngomong ya kalau misalnya murah kan mungkin yang seperti parsel-parsel yang kita bisa kasih ke teman kita atau ke saudara dan sebagainya ya itu ya bisa mungkin di bawah 500.000 sampai ya kalau misalnya teman-teman yang fokus di dekorasi gitu kan karena bisa jadi dua nih sekarang ada yang fokus di dekor aja ada yang parsel aja ada yang dua-duanya juga gitu jadi pasarnya lumayan kebentuk sih sekarang ya itu terutama karena teman-teman anak-anak muda yang kreatif kuliahan juga mereka kan juga educated ya sehingga apresiasinya balon dengan otomatis kebentuk karena mereka educated mereka bisa branding gaya bicaranya, gaya penulisan captionnya di Instagram itu bagus, betul dan menarik. Jadinya ya naik gitu ininya apresiasi terhadap balonnya gitu. Oke, tadi kan Bapak sempat mention kalau misalnya selama menjalani bisnis balon ini pasti ada dong suka dukanya. Kalau dari Bapak sendiri pengalamannya gimana tuh? Banyak sih, seru ya. Karena apalagi urusan sama banyak orang. Ada serunya, ada seneng banget sama ya jadi kayak ya serunya sekarang ada beberapa hal ya. Mungkin dari senengnya dulu ya. Kalau seneng sih ya istilahnya kita jadi kita punya keluarga di luar dari keluarga kita ya maksudnya keluarga kandung kita gitu ya. Kita jadi punya keluarga di seluruh Indonesia gitu. Karena ya biar gimana, percaya atau enggak sih sebenarnya seru dari situ. Kita punya banyak keluarga yang intinya ya memang benar-benar genuinely kita saling ya we like being with each other aja gitu, being around each other gitu. Jadi kita memang ngumpul-ngumpul tuh happy aja gitu. Ya itu dari sisi personal ya, tapi kalau dari sisi usaha sih ya melihat perkembangan industrinya juga sekarang wah pinter-pinter banget ya sekarang maksudnya cara marketingnya juga ini jadi perkembangan industrinya tuh nyenengin sampai ya venue-venue mall-mall mau ngajak kerjasama dan sebagainya ya jadi senengnya sih itu dan sesimpel sampai kayak misalnya pernah ini awal-awal mungkin salah satu yang awal kita pernah ketemu kalau orang luar negeri kan biasanya mereka lebih apresiasi ya mereka karena memang di sana untuk seni gitu mereka memang lebih apresiasi lah gitu jadi kita pernah dapat orang Indonesia yang memang tinggal di luar negeri kliennya waktu itu masih ingat banget tuh saya dekor maksudnya ada 5 dekor
di Hotel Borobudur gitu. Dan dia itu acaranya pagi. Tapi kan biasanya di Grand Cafe-nya di Borobudur itu kalau pagi kan pasti ada breakfast. Maksudnya jadi kita nggak bisa ngerjain pada saat itu, dan kalau malam itu kita juga nggak dikasih karena mereka kalau nggak salah malamnya tuh ada acara atau gimana gitu. Akhirnya mereka ya solusinya dikasih, oh ya udah dibookingin kamar di Borobudur. Borobudur loh, maksudnya 10 tahun lalu Borobudur ya bukan sekarang juga masih bagus ya, tapi 10 tahun lalu itu belum sampai hotel di Jakarta juga jauh lebih sedikit lah ya dibanding sekarang. Jadi Borobudur tuh ya masih eksklusif banget lah. Jadi kita kayak sampai dikasih seperti itu, dan waktu kita pengerjaan juga kita taruh, jadi kita ngerjain di kamar, kita taruh di situ. Dia juga sampai, aduh thank you banget ya gitu, thank you banget ya. Kayaknya wah, oh gini toh maksudnya. Oh gini toh maksudnya rasanya kerja tapi dihargai gitu. Nah jadi dari itu yang bikin happy sih. Jadi hal-hal kayak gitu. Dan ya setelah itu ya bukannya itu satu-satunya, banyak gitu customer yang sangat-sangat baik, sangat-sangat ini gitu sama kita, menghargai lah gitu. Jadi itu sih kalau senangnya. Nah kalau nggak senangnya, kalau nggak senangnya sih ada aja. Maksudnya ya bukannya nggak seneng ya, tapi ya namanya hidup ya. Maksudnya namanya kita di komunitas juga pribadi juga beda-beda gitu. Jadi pasti ada aja yang clash, ada aja yang salah paham gitu-gitu ya. Kalau itu ya mungkin ya itu pusingnya sih. Yang namanya kita berurusan dengan banyak orang dan kita pengen tetap keep hubungannya tetap baik. Ya kita sih ngerasa banyak yang harus kita telan lah gitu. Banyak kepahitan ya udah telan aja deh gitu. Maksudnya ya pokoknya ya udah. Leo lagi gitu, pokoknya ya gue aja yang jadiin kambing hitam nggak apa-apa deh gitu. Nah terus di luar dari itu juga ya kalau sama customer juga kan pasti ada waktu tadi saya cerita tuh waktu kita berangkat dari berapa ratus ribu sampai ya kan kita mau ya naikin dikit-dikit karena kita mau nyoba bikin sesuatu yang baru dan sebagainya. Ya misalnya ada aja, misalnya kita dulu waktu itu masih sempat join beberapa pameran gitu, pameran di mall atau pameran baby gitu. Kita coba sponsorin dan kita coba buka booth, kita dekor yang bagus, ya istilahnya yang bagus lah ya gitu, keluar uang banyak juga dari situ. Tapi ya ada yang datang, oh saya pernah tuh toko kamu di situ kan gitu, toko kamu di situ kan, saya pernah dulu udah pesan dekor gitu. Kok sekarang mahal amat katanya. Saya maunya enggak lah, samain aja sama dulu 500.000 aja. Padahal waktu itu harganya mungkin kita misalnya udah 2,5-3,5 juta gitu. Ya ibu-ibu tuh biasanya ya saya bukan nyalain ibu-ibu, tapi maksudnya memang kita ada generation gap juga. Ya mereka nggak kebiasa gitu sama ya spend sedikit lebih untuk dekorasi dan sebagainya. Memang beda generasi aja gitu. Tapi ya udah yang kayak gitu-gitu kita harus telan juga gitu. Ya gimana ya maksudnya. Ya sekarang harga kita udah segini. Ya dulu kalau misalnya kayak gitu karena kita juga belum mulai branding, kita belum mulai coba bikin ini itu gitu. Karya kita juga udah beda dibanding dulu gitu. Ya namanya bisnis ya pasti ada aja yang kayak gitu ya gitu. Ya lu harus tebal muka, harus inilah yang penting kita hajar terus gitu ya. Tapi syukur-syukur makin kesini mungkin kebantu juga karena sekarang banyak kan negosiasi lewat WA doang ya. Jadi nggak yang ya udah ada sih kata-kata yang nggak enak yang keluar gitu, balon doang gitu kan. Ada aja sampai sekarang pun juga gitu di 2022. Walaupun kita udah punya price list sekalipun yang udah nunjukin harga kita sekian gitu. Kalau enggak ya berarti kan memang mungkin belum cocok gitu, atau mungkin harus pesan yang lebih simpel sedikit atau apa. Tapi kan kadang-kadang cara orang nego beda-beda juga. Ada aja yang cara negonya tuh nyakitin gitu kan. Ya gitu sih. Cuman ya paling dukanya gitu. Tapi lebih banyak sukanya sih. Karena bawa kebahagiaan gitu buat orang event gitu. Jadi lebih banyak happy-nya sih. Nah gitu loh kan, dan teman-teman Unsok, gimana sih situasi dunia perbalonan saat balon art baru masuk ke Indonesia?
Oke, jadi tuh dulu tuh dunia perbalon tuh masih sepi banget ya. Dan banyak banget yang belum tahu kalau misalnya balon tuh bisa dijadiin sebuah art. Yap, benar banget. Tapi untungnya nih, semakin kesini semakin diapresiasi juga nih dunia perbalonan di Indonesia. Makin banyak teman-teman yang ingin berbisnis di bidang ini dan juga seni balon makin diapresiasi nih sama masyarakat. Oke teman-teman Lusto, sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa buat nonton dan dengerin episode-episode berikutnya. Dah.